Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Masih dalam serial pembahasan riset Indonesia. Yang kali ini saya beri judul pembahasan kita ini, walaupun waktunya agak singkat ya, tapi nanti kita perdalam, yaitu Indonesia berikhtiar. Kenapa berikhtiar? Ya karena segala sesuatu kalau kita pengen mencapai itu harus ada ikhtiarnya, bukan hanya sekedar usaha. Itu loh, ada ikhtiarnya. Termasuk kemarin waktu disinggung sama calon gubernur Jakarta nomor 2 Pak Dharma Pongrekun dalam debat Pilgub Jakarta 2024 Minggu 6 Oktober kemarin. Beliau banyak ngomongin tentang adabnya masyarakat harus dibentuk dan dibentuk, ngomongin tentang adab, moral apa itu segala macam itu ya. Itu pun kalau mau bikin masyarakat kita beradab, masyarakat kita beretika, bermoral apa itu segala macam, ya juga harus ada ikhtiarnya. Nggak bisa hanya dengan ngomong besar adabnya. Ketika itu menyinggung masalah pemasangan CCTV di RT RW yang diusung calon gubernur nomor 3, calon gubernur Jakarta ya nomor 3 Pak Pramono Anung yang saya dukung ya. Dengan memasang CCTV di seluruh RT RW ini kan dengan sendirinya adalah sebuah ikhtiar menuju masyarakat yang beradab toh, ya kan? Ikhtiar menuju masyarakat yang beradab agar masyarakat itu merasa terawasi kalau ingin berbuat yang maksiat. Orang mau buat zina ya jadi mikir-mikir. Orang mau maling mikir-mikir. Orang mau begal pikir-pikir. Orang mau bully mikir-mikir. Bahkan mohon maaf, mungkin kalau saya jadi presiden sini mungkin akan sama juga saya kayak Singapura gitu loh. Bahkan sampai negara mengawasi, ikut memasuki hal-hal yang ranahnya privat sekalipun. Di Singapura situ telanjang walaupun itu di dalam rumah, dalam kamar. Tapi kalau situ telanjang dalam keadaan horden, kalau situ horden terbuka kelihatan banyak orang, didenda loh. Nah ini kan itu kan ada ikhtiar biar warga sana tuh kan seperti yang disebut beradab itu tadi. Itu ada ikhtiarnya, ada usahanya. Nggak cuman omong besar, oh iya kita ingin menciptakan masyarakat yang beradab. Kita pengen menjadikan ini masyarakat tumbuh adabnya, moralnya dibangun dulu adabnya dan sebagainya. Ya kalau sekedar begitu nggak ada ikhtiarnya ya sama aja bohong, sama aja omsong, itu mah omong kosong ya. Lawang ngatasi kemacetan di Jakarta juga ada ikhtiarnya. Apa coba misalkan? Bukan dengan cara membatasi ruang gerak masyarakat Jakarta yang misalkan hanya berhibur di satu wilayah, membatasi ruang gerak, itu nggak boleh. Seperti yang diusung calon gubernur Jakarta nomor 1 Pak Ridwan Kamil, itu nggak boleh membatasi ruang gerak masyarakat, itu nggak boleh ya. Nah, nih misalkan saya aja deh, sekalian saya juga doa untuk saya sendiri. Misalkan nih saya posisi sekarang tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Pesanggerahan. Kalau seandainya nih ya, saya iseng-iseng berhadiah lah, banyak kirim pekerjaan lowongan, banyak kirim lamaran pekerjaan, dan ternyata pekerjaan yang saya dapat itu mengharuskan saya untuk bekerja, taruhlah misalkan di wilayah Jakarta Pusat. Masa iya saya langsung gak dibolehin, saya langsung ditolak dengan alasan udahlah lebih baik situ kerja di
Jakarta Selatan aja, kata si Kang Emil atau Pak Emil kayak gitu. Sementara kita tahu sendiri kan, lowongan kerja di Jakarta ini makin lama makin terbatas, makin sempit, dan makin kompetitif sebenarnya. Makin kompetitif. Ya tentu dengan membatasi ruang gerak itu pun juga bukan solusi. Itu bukan solusi yang mujarab itu. Ya, ikhtiarnya apa? Seperti yang disampaikan Pak Pram. Ada bikin Trans Jabodetabek. Bikin Trans Jabodetabek pun belum cukup. Trans Jabodetabek sampai ke Puncak, sampai ke Cianjur itu aja belum cukup. Ada lagi pembatasan kendaraan pribadi yang bisa dilakukan di Jakarta, yang sering saya sebut bukan road diet, jalannya yang dikecilin, bukan, tapi penggunaan kendaraan pribadi itu yang di diet, ya, bukan hanya sekedar car diet atau bike diet, enggak, ya, itu yang sering saya sebut diet penggunaan kendaraan pribadi, ya, private vehicle diet, ya, diet penggunaan mobil pribadi, private car diet, diet menggunakan penggunaan motor pribadi, gitu, private bike diet. Nah, cara membatasinya gimana? Ya, kenapa nggak terapkan yang namanya ERP, tak jalan berbayar. Duit dari ERP itu cukup kok untuk mensubsidi Transum di Jakarta biar gratis untuk semua. Nggak hanya untuk 15 kalangan aja. Ini kan diskriminatif. Kalau 15 kalangan itu. Harusnya seluruh masyarakat Jakarta bisa mendapatkan transportasi gratis. Ya. Jadi memang kendaraan pribadi di Jakarta harus dibatasi penggunaannya. Biar apa? Biar gak macet. Itu ikhtiar. Itu ikhtiar biar Jakarta gak macet. Contohnya. Jadi mohon maaf. Segala sesuatu itu ada ikhtiarnya. Bukan dengan membatasi ruang gerak. Bukan dengan sekedar omong besar tentang adab. Mau menciptakan masyarakat beradab itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Makmurin dulu ini negara. Makmurin dulu ini Indonesia. Indonesia harus mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Baru orang-orangnya beradab. Baru masyarakatnya beradab. Kalau Indonesia sudah mencapai level kemakmuran tertentu. Kalau Indonesia sudah makmur, orang-orangnya pasti bisa sekolah. Pasti bisa sekolah dan tahu bagaimana menjadi orang yang beradab. Dan orang tua di rumah pun juga harus tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya biar menjadi anak yang beradab. Orang tua sendiri di rumah, keluarga sendiri di rumah juga kudu tahu harus mendidik dirinya sendiri bagaimana menjadi orang yang beradab. Itu semua ada ikhtiarnya, bos. Nggak bisa ya dengan omong besar gitu loh. Kalau segala sesuatu dilakukan hanya modal omong besar, nggak akan ada hasilnya. Makanya inilah kenapa saya beri judul Indonesia berikhtiar pada pembahasan ini, supaya kita terbiasa berikhtiar untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita angankan. Ya, itu aja dulu. Selamat berikhtiar buat semuanya. Selamat beraktivitas.